Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Makzum Channel. Kali ini saya akan berusaha untuk menjawab dari pertanyaan responding dari video saya yang kemarin mengenai tips manajemen keuangan keluarga. Terima kasih pada Mbak EN Hidayah yang telah merespon dari video saya tentang manajemen keuangan keluarga, yaitu mengajukan pertanyaan bagaimana kalau penghasilan kita itu tidak tetap, bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara mengatur keuangan kita apabila pemasukan kita tidak tetap setiap bulannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus buat saya dan terima kasih. Ini merupakan mungkin merupakan masukan yang bagus dan mungkin bisa untuk teman-teman juga yang lain yang tidak memiliki pemasukan yang pasti dalam setiap bulan itu. Dari saya, ini saya jawab dari pertanyaan ini, apakah bisa itu katanya, apakah bisa untuk pengaturan ini dompet organizer atau pemilah-milah ini kalau punya pemasukan yang tidak tetap. Saya jawab tetap bisa ya, tetap bisa kita lakukan, yaitu dengan cara jadi tetap ada pemasukan, setiap pemasukan yang kita terima ya dari kita misalkan kerja, berdagang atau apa di luar dengan pemasukan yang tidak pasti dalam setiap bulannya, itu kita catat. Jadi selain kita memiliki catatan yang rapi untuk pemasukan atau pengeluaran setiap bulannya, kebutuhan pokok apa, kita selain itu terus kemudian memiliki dompet organizer ya. Setelah itu adalah yang paling penting adalah pembukuan ya. Pembukuan adalah pembukuan keuangan keluarga. Itu sangat penting. Kenapa? Bukankah kita tidak memerlukan laporan? Iya, kita tidak perlu laporan pada suami atau pada siapa, tapi ini adalah demi kepentingan sendiri agar kita tahu uang yang masuk itu berapa, kemudian untuk pengeluarannya itu berapa, tercatat rapi. Jadi kita tidak bingung ketika uang kita sudah habis, kemana yang di sini ya. Mungkin yang di sini kok ya enggak cukup, yang harus gimana, itu harus jelas. Nah, agar jelas kita harus memiliki pembukuan. Bagaimana kita memilah-milah atau mengorganisasikan keuangan kita di dalam dompet organizer ini. Tetap bisa, ini kita meskipun tidak punya pemasukan yang tetap bisa. Misalnya ketika kita punya pemasukan hasil laba dari dagang hari ini, misalkan ya, misalkan untuk hasil ini ada hasil bersih misalnya 20.000, 100.000, 500.000, 1 juta atau berapa, kita bisa masukkan ke dompet ini ya, ke dompet ini. Terus kemudian isi dulu bagian yang paling penting. Jadi bagian yang paling penting terlebih dahulu. Mungkin yang kita dahulukan yang mana, misalkan listrik. Oh, harus ini sudah dekat dengan pembayaran listrik, maka segera diisikan di situ. Dan waktunya pembayaran segera kita bayarkan. Bahkan kalau bisa sebelum waktu pembayaran kita sudah bayar, itu lebih baik lagi. Terus ada lagi pemasukan lagi, kita masukkan lagi ya ke hal yang lebih penting. Jadi kita utamakan yang terpenting terdahulu. Kita masukkan semuanya ya, hingga terpenuhi semuanya. Setelah semua kebutuhan pokok yang ada di sini yang paling sudah yang terpenting kita isi semuanya. Kalau ada penghasilan sisa, itu bisa kita masukkan dalam mungkin tabungan. Tabungan itu bisa ditaruh di sini kalau kita bisa menyimpannya. Kalau tidak, kita bisa simpan di bank. Nah, itu lebih aman lagi. Yang ini hanya untuk kebutuhan harian ya. Itu Mbak En dan teman-teman itu mungkin bisa diambil manfaatnya. Ini misalnya seperti belanja keluarga ya, kemudian ada ini untuk anak saya, ini arisan, misalnya ini ada arisan. Nah, ini arisan yang harus kita penuhi, misalkan minggu keberapa, oh ini ada pemasukan, langsung kita masukkan.
Kemudian ada mungkin SPP anak, ini misalkan ada SPP anak, oh berapa, 45.000, langsung kita masukkan di sini. Bisa mengatur di sini tetap bisa. Kita cicil dari hal yang paling penting. Kemudian kalau sudah ada sisa, baru kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan sudah, jadi kita tetap harus manage dengan baik keuangan kita. Jangan terlalu boros ya. Tetap harus punya simpanan atau tabungan. Kalau sebisa mungkin, kalau kita menabung, bisa menabung ya menabung. Kalau tidak, minimal kebutuhan pokok kita itu tercukupi dengan penghasilan kita. Jangan sampai kebutuhan pokok belum terpenuhi, kita membeli kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak begitu penting. Nah, jangan lupa pembukuannya ya. Ini kalau saya, ini sudah saya buat sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sampai sekarang pun tetap saya bukukan seperti ini. Ini demi kepentingan saya sendiri, bukan untuk orang lain ya. Dan bahkan ini adalah menjadi rahasia kita pribadi. Jadi kalau bisa orang lain nggak perlu tahu. Ini penting buat kita, sewaktu-waktu kita bisa ngecek kemana sih uang saya bulan ini, bulan kemarin, mungkin hari kemarin, seminggu kemarin saya dapat uang segini. Itu semua tercatat rapi, mulai pemasukan, pengeluaran, hingga saldo. Nah, untuk cara pencatatan di sini ya, tetap bisa kita buat per bulan, bisa tetap ya, kita pakai pembukuan itu per bulan. Jangan per minggu, kita akan kesulitan, nanti lebih repot. Kita buat tetap per bulan, meskipun pemasukan itu tidak tetap 1 bulan, itu tidak langsung 1 bulan gini seperti gaji tetap, tidak bisa ya. Jadi kalau pembukuannya tetap kita buat per bulan, misalnya hari ini kita pemasukan berapa, terus kemudian pengeluaran berapa ya, kita tulis di sini. Kita tulis pemasukan misalkan 500.000, kemudian hari ini kita butuh makan berapa, 10.000, oh butuh beli sabun sekian ribu, beli pulpen sekian ribu, semua kita catat dengan rapi. Kalau ini ada pembukaan kas, ini keuangan ini ada nomor, tanggal, jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian ada keterangan, ini keterangan kita pemasukan dari mana, misalkan hasil dari penjualan ini, atau mungkin gaji ini, atau mungkin HR ini, kita tulis dalam keterangan. Kemudian untuk pengeluaran juga seperti itu, saya beli ini keterangan. Kalau pemasukan itu ditulis bagian debit ya, ini ada tulisan debit, jadi ada tulisan, ada keterangan, kemudian debit, kredit ya, kemudian sisa atau saldo. Untuk pemasukan kita masukkan pada debit, untuk pengeluaran kita masukkan pada kredit, kemudian saldo. Setelah 1 bulan baru kita total, jadi pengeluarnya berapa, pemasukannya jumlahnya berapa, kemudian pemasukan kita kurangi dengan pengeluaran, disitulah akan keluar saldo. Nah, bagaimana kita bisa mengerti atau mengetahui saldo kita per bulan? Nah, disitulah akan kita lihat saldo kita min atau plus atau pas saja ya, atau hanya cukup saja terpenuhi semuanya. Kadang mungkin saldo itu kita mungkin bisa minus. Kenapa ini kok bisa minus? Berarti untuk kemarin uang saya pakai uang apa? Nah, itu harus dicatat. Misalnya kemarin keuangan kita segini, jadinya kurang, saya pinjam ke sana, harus kita catat. Saya pinjam segini, maka harus kita kembalikan mungkin di bulan depannya atau di penghasilannya berikutnya. Atau mungkin ada saldo atau sisanya, ada sisa dari pemasukan, pengeluaran itu lebih banyak pemasukannya, berarti ada saldo. Kita kemanakan saldonya? Kita rencanakan dengan baik. Kita harus punya rencana, dari punya program ya, punya program, punya rencana. Kalau saya nanti punya uang longgar, itu untuk apa? Itu ya. Oh misalnya, oh saya membutuhkan lemari untuk menaruh pakaian saya nggak punya lemari, ya itu kita kumpulkan dulu dari sisa-sisa itu, jadi saldo itu setelah terkumpul kita beli kebutuhan lemari atau mungkin kebutuhan yang lain. Jadi kita harus terencana, kita menabung dulu dari sisa-sisa itu kita tabung dulu, kita kumpulkan, baru kita belikan apa yang kita inginkan.
Gitu ya. Buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk Mbak En Hidayah yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan merespon dari video saya. Mudah-mudahan dari ini banyak lagi respon-respon dan akan saya jawab sebisa mungkin, dan ini versi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mak Zoom Channel.